Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba menyelami sebuah karya yang cukup fundamental ya, dari Amerika abad ke-19. Judulnya Walden or Life in the Woods, karyanya Henry David Thoreau. Kita akan gali langsung dari kutipan-kutipan penting di buku ini. Jadi, gambarannya gini. Buku ini tuh catatan pengalaman Thoreau tinggal sendirian di kabin sederhana yang dia bangun sendiri di tepi Danau Walden. Dan itu nggak sebentar loh. Dia di sana selama 2 tahun, 2 bulan, dan 2 hari, mulai tahun 1845. Iya, betul. Dan penting juga diingat, Toro ini bukan sekedar orang iseng cari petualangan ya. Dia tuh filsuf transendentalis. Jadi mereka ini percaya banget sama intuisi, kemandirian individu, dan nah ini penting, hubungan yang dalam sama alam. Eksperimen Walden itu ya cara dia mempraktekkan filosofi itu secara total. Oke, jadi misi kita sekarang ini, khusus buat Anda, adalah coba menyaring nih, apa sih inti pemikiran Thoreau dari pengalamannya itu? Kenapa dia milih hidup begitu? Terus apa yang dia pelajari soal kebutuhan hidup, alam, masyarakat, sama arti kemerdekaan sejati? Siap ya? Mari kita bongkar sama-sama. Oke, pertanyaan paling dasar dulu nih. Kenapa sih seseorang mau meninggalkan kenyamanan kota, ya meskipun kota abad ke-19 gitu ya, buat hidup menyendiri di hutan? Nah, Thoreau punya jawaban yang, wah cukup menusuk sih. Dia bilang, dia ingin hidup secara sadar. Live deliberately. Maksudnya, menghadapi fakta-fakta esensial kehidupan aja. Belajar langsung dari kehidupan itu sendiri. Biar nanti pas meninggal, dia nggak ngerasa, aduh kok kayaknya belum pernah benar-benar hidup ya. Iya, dan itu sebenarnya sekaligus kritik ya buat masyarakat di zamannya. Dia ngelihat orang-orang itu hidupnya kayak, dia bilang kayak semut. Sibuk, tapi dangkal gitu, Minli katanya. Hidupnya habis sama urusan-urusan kecil, frittered away by detail gitu istilahnya. Terlalu sibuk kerja keras buat hal-hal superficial, sampai nggak sempat metil atau menikmati buah kehidupan yang lebih halus. Makanya dia ngerasa perlu keluar dari situ, biar bisa ngelihat lebih jernih. Nah, solusinya, penyederhanaan. Ekstrim malah. Slogannya kan terkenal tuh, sederhanakan, sederhanakan. Urusan cukup 2 atau 3 aja, nggak usah 100 atau 1000. Hitungan cukup setengah lusin, nggak perlu sampai jutaan. Catat pengeluaran cukup di kuku jempol. Haha, kebayang nggak tuh? Iya, tapi tujuannya bukan cuma biar hemat ya. Lebih dalam dari itu. Dia mau nemuin esensi kehidupan itu sendiri. Apakah hidup itu pada dasarnya keji, mean, atau justru agung, sublime. Dia mau tahu jawabannya dari pengalaman dia sendiri. Bukan dari kata orang, bukan dari doktrin agama yang mungkin menurut dia ya banyak orang ikuti tapi nggak benar-benar paham artinya buat diri mereka. Dan dia serius banget loh soal menyederhanakan ini, sampai ke urusan ekonomi. Ini menarik, dia catat biaya bangun kabinnya itu cuma $28 12,5 sen. Itu dirinci banget, sampai harga paku, kapur, engsel pintu. Tujuannya jelas, bukan pamer irit ya, tapi lebih ke pembuktian. Membuktikan betapa sedikitnya sih yang benar-benar kita butuhin. Nah, ini dia nih kuncinya. Cara Toro ngukur biaya itu unik. Bukan pakai uang, tapi pakai jumlah kehidupan yang harus kita tukarkan buat dapetin sesuatu. Maksudnya waktu dan energi kita. Dihitung, rumah biasa zaman itu harganya $800, itu butuh sekitar 10-15 tahun kerja buruh buat lunasinnya. Artinya apa? Separuh hidup produktif orang habis cuma buat bayar rumah. Ini cara pandang ekonomi yang beda banget kan? Kekayaan itu bukan harta, tapi kebebasan waktu dan energi. Wah iya juga ya. Dan cara pikir ini dia terapkan juga ke makanan sama pakaian. Makanannya, ya ampun, sederhana banget. Roti gandum hitam tanpa ragi, dia bikin sendiri. Katanya seneng nggak perlu repot bawa botol ragi. Terus kentang, nasi. Dia kan suka filsafat India ya. Jadi nasi masuk, sedikit daging babi asin, molase, garam. Minumnya, air danau aja. Dia pernah cerita makan malam puas cuma pakai krokot rebus dari ladangnya. Intinya dia mau bilang, makanan pokok buat bertahan hidup tuh sebenarnya murah dan gampang didapat. Terus pakaian, fungsinya ya praktis aja, nahan panas tubuh sama nutupin badan. Udah, dia malah kritik orang yang, katanya nih, lebih peduli celana robek daripada kaki patah. Lebih peduli apa yang dihormati orang, respected, daripada apa yang emang terhormat, respectable.
Kita jadi lebih kenal mantel sama celana orang daripada manusianya itu sendiri katanya. Malah, pakaian lama yang udah usang itu lebih cocok buat pahlawan sejati. Betul, ini semua rumah murah, makanan simple, pakaian fungsional, itu bagian dari eksperimen dia buat mandiri. Self-reliance istilahnya. Mengurangi ketergantungan sama perdagangan, sama sistem ekonomi yang menurut dia itu membelenggu. Dia bahkan coba bertani kacang di lahan kecil, cuma sekitar 2,5 hektar tanah berpasir, dan dia hitung untungnya di tahun pertama, $8,71,5. Kecil banget kan kedengarannya. Tapi buat dia, itu lebih baik dari petani manapun di Concord tahun itu. Kenapa? Karena dia bilang kalau kita hitung juga jiwa manusia, dan hari ini, maksudnya kebebasan dan waktu luang yang dia dapat, itu jauh lebih berharga. Gila ya cara ngitungnya. Terus soal perabotan rumah gimana? Wah, ini lebih parah lagi. Thoreau nganggep perabotan itu beban. Semakin banyak barang seperti itu, semakin miskin Anda, gitu tulisnya. Dia nyindir Inggris kayak orang tua yang bepergian bawa banyak banget koper isinya barang nggak berguna. Dia sendiri cuma punya 3 kursi di kabinnya. 1 buat kesendirian, 2 buat persahabatan, 3 buat masyarakat atau keramaian. Filosofi hidupnya kelihatan banget bahkan dari jumlah kursi. Menarik ya, cara dia ngelihat kepemilikan itu bukan sebagai pencapaian, tapi justru potensi beban. Beban yang ngurangin kelincahan dan kebebasan hidup kita. Konsep minimalisme yang sekarang lagi ngetren itu, sebenarnya akarnya kuat banget di pemikiran kayak Thoreau ini. Tentu aja, ya. Hidup di Walden itu artinya hidup dekat banget sama alam. Kabinnya sengaja dibikin sederhana, lapang dan tak berplester katanya. Biar apa? Biar kayak nyatu aja sama udara luar. Dia ngerasa jadi tetangganya burung-burung. Terus pagi hari itu jadi waktu yang paling berkesan buat dia. Saat paling terjaga, paling sadar. Dia bahkan ngutip Veda, kitab suci Hindu. Semua kecerdasan bangun bersama pagi. Tapi dia bukan cuma duduk manis menikmati pemandangan loh ya. Dia itu pengamat yang aktif banget. Dia nyebut dirinya inspektur badai salju dan hujan yang ditunjuk sendiri. Reporter untuk jurnal alam semesta yang nggak beredar luas katanya. Surveyor jalur hutan. Dia menekankan pentingnya kita untuk selalu alert, selalu waspada terhadap apa yang bisa kita lihat di alam. Itu sebuah disiplin, sebuah latihan kesadaran yang menurut dia jauh lebih berharga daripada buku atau rutinitas terbaik sekalipun. Dan dia cerita pengamatan-pengamatannya itu detail banget. Bikin kita kayak ikut ngeliat. Misalnya dia deskripsiin perang epik antara 2 jenis semut, merah lawan hitam, di halaman kayunya. Dia bilang, itu satu-satunya pertempuran yang pernah saya saksikan. Terus ada cerita gimana induk burung partridge nyamarin anak-anaknya yang mirip daun kering. Atau gimana serunya dia kayak main kejar-kejaran sama burung loon di danau. Burung itu nyelam, munculnya jauh di tempat nggak terduga. Sambil ketawa, hahaha, kayak setan katanya. Lucu juga ya deskripsinya. Iya. Nah, pengalaman-pengalaman langsung kayak gini nih yang ngebentuk gagasan dia tentang apa yang dia sebut hukum yang lebih tinggi atau higher laws. Dia jujur banget ngakuin kalau ada sisi liar, sisi insting hewani dalam dirinya. Dia cerita pernah punya dorongan kuat buat nangkep pucak terus dimakan mentah-mentah. Tapi di saat yang sama, dia juga ngerasain ada dorongan kuat ke arah kehidupan spiritual. Sesuatu yang melampaui naluri dasar itu. Oh, jadi ada semacam konflik internal gitu ya? Antara sisi liar dan sisi yang lebih halus atau spiritual dalam diri manusia. Tepat sekali. Dia ngelihat misalnya aktivitas berburu. Mungkin itu bagian alami dari pendidikan anak laki-laki katanya. Tapi pada akhirnya orang yang punya benih kehidupan yang lebih baik dalam dirinya, itu bakal terdorong untuk ninggalin senapan dan pancingnya. Itu bagian dari semacam evolusi kesadaran individu, menurut dia. Dia bahkan sampai nyaranin vegetarianisme. Bukan karena pengalaman buruk atau jijik sama daging, tapi lebih karena makan daging hewan itu terasa tidak sesuai dengan imajinasinya. Rasanya kayak bagian dari masa lalu evolusi manusia yang perlu kita tinggalkan, sama kayak dulu suku liar berhenti makan sesama manusia. Wah, dalam juga ya refleksinya. Nah, selain soal diri sendiri dan alam, Thoreau ini kan juga kritis banget ya sama masyarakat dan apa yang disebut kemajuan di zamannya. Dia ngomongin perbudakan orang negro saat itu, jelas dia kritik keras. Tapi dia juga nunjuk ada perbudakan lain yang lebih halus, lebih licik. Apa itu? Opini publik. Bahkan opini kita sendiri, itu bisa jadi tiran yang paling kuat membelenggu kita, katanya.
Contohnya kereta api yang waktu itu lagi baru dan wah banget kan. Dia bilang bukan kita yang naik kereta api yang naik di atas kita. Kalimat itu nyelekit banget ya. Dia ngelihat bantalan rel kereta yang disebut sleepers itu sebagai metafora manusia, imigran Irlandia, pekerja lokal yang dikorbanin demi kemajuan. Terus soal telegraf yang bisa kirim pesan cepat banget dari Maine ke Texas. Dia nanya, emang buat apa cepet-cepet? Mungkin aja Maine dan Texas tidak punya sesuatu yang penting untuk dikomunikasikan. Ini yang dia sebut sarana yang ditingkatkan untuk tujuan yang tidak ditingkatkan. Sebuah pertanyaan yang rasanya kok relevan banget ya sampai sekarang dengan teknologi digital kita? Iya banget. Kita punya alat komunikasi super canggih, tapi apa kualitas komunikasinya jadi lebih baik? Apa yang kita omongin jadi lebih penting? Furo udah nanyain itu 170 tahun lalu. Dia juga agak sinis sama desa. Dia bilang desa itu kayak ruang berita besar, tempat orang duduk-duduk cuma buat nyerap gosip. Dia sendiri ngaku sesekali ke desa, tapi cuma buat nyicipin gosip dalam dosis homeopati katanya, sebagai penyegar aja. Dan ini semua balik lagi ke prinsip intinya tadi, individualisme yang radikal dan kemandirian berpikir. Jangan telan mentah-mentah tradisi atau apa kata orang tua. Uji sendiri. Apa yang dikatakan orang tua tidak bisa kau lakukan, gitu dia nulis, kau coba dan ternyata bisa. Dia percaya banget potensi manusia itu belum terukur. Jangan nilai diri kita atau orang lain cuma dari presiden masa lalu, karena baru sedikit banget yang udah dicoba. Menarik. Nah, di tengah semua kritik sosial dan eksperimen hidupnya itu, ada satu hal yang dia hargai banget. Kesendirian, solitude. Dia bilang, saya tidak pernah menemukan sahabat sesetia kesendirian. Buat dia, rasa sepi yang sebenarnya itu bukan pas lagi sendirian, tapi justru pas lagi di tengah keramaian, tapi nggak ngerasa ada koneksi batin. Betul. Kesendirian ini bukan buat lari dari dunia ya, tapi justru buat nemuin diri sendiri dan bisa berpikir jernih. Makanya, dia bilang tempat tinggalnya di hutan itu jauh lebih kondusif buat membaca serius daripada di universitas manapun. Dia cerita, pas musim panas, itu dia baca Homer, baca Iliad, bayangin, baca karya klasik Yunani di tengah hutan sendirian. Pasti beda rasanya. Dan soal bacaan ini, wah, standarnya tinggi banget. Dia nggak nyaranin bacaan ringan atau novel-novel populer yang menurut dia murahan dan dangkal pada masanya. Dia mendorong kita buat baca karya-karya terbaik. Klasik Yunani, Latin, kitab suci dari Timur. Bacaan yang menantang pikiran kita, yang bikin kita harus berjinjit untuk mencapainya. Membaca itu seharusnya aktivitas serius yang butuh jam-jam paling waspada kita, bukan sekedar hiburan pengisi waktu luang. Ya, dia percaya kalau membaca karya-karya besar itu cara kita terhubung sama pemikiran-pemikiran terhebat sepanjang sejarah. Kayak kita lagi ngobrol lintas waktu gitu, yang bisa memperkaya jiwa kita. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merah nih dari penelusuran kita di Walden ini, kayaknya jelas banget ya. Intinya itu panggilan untuk hidup sederhana secara radikal. Terus berpikir mandiri, punya hubungan yang intim sama alam, dan yang paling penting, menjalani hidup dengan sadar. Dengan sengaja. Thoreau ini kayak nantang kita semua buat periksa lagi asumsi-asumsi kita soal apa sih yang benar-benar kita butuhin, dan apa yang bikin kita bahagia. Dan relevansinya buat Anda sekarang ini, ya mungkin di situ. Ajakan dia buat kita berhenti sejenak lah dari semua hiruk-pikuk modernitas ini. Dari konsumerisme, dari banjir informasi yang nggak ada habisnya. Cuma tanya ke diri sendiri, hidup saya ini udah sadar belum ya? Udah disengaja belum? Atau jangan-jangan cuma ikut arus saja? Apa saya punya waktu buat hening, buat refleksi, buat nyambung sama sesuatu yang lebih besar dari rutinitas harian? Apakah kemajuan dalam hidup saya ini udah sejalan sama tujuan yang emang bermakna buat saya? Pertanyaan-pertanyaan berat tapi penting kan? Betul banget. Nah, sebagai penutup, ada satu pemikiran terakhir nih dari Thoreau yang menurut saya menarik banget buat Anda renungkan. Dia kan akhirnya ninggalin Walden tuh, setelah 2 tahun lebih. Kenapa? Ternyata alasannya sama kuatnya kayak alasan dia datang ke sana. Dia ngerasa seolah-olah dia itu memiliki beberapa kehidupan lagi untuk dijalani, dan tidak bisa menyisihkan waktu lagi untuk yang satu itu. Kayak, oke, pelajaran dari Walden udah cukup, saatnya lanjut ke kelas berikutnya. Wah iya ya. Ini jadi memunculkan pertanyaan yang menarik juga. Apakah pencarian makna dan cara hidup terbaik itu sebuah proses yang nggak ada habisnya? Mungkin nemuin Walden kita sendiri, entah itu tempat atau cara hidup yang terasa otentik, itu bukan garis finish. Mungkin itu cuma satu fase aja.
Mungkin kita harus selalu siap buat pindah, buat menjelajahi kehidupan-kehidupan lain yang ada di dalam diri kita seiring kita terus belajar dan bertumbuh. Sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut ya. Ya, betul. Sebuah pemikiran yang bagus untuk menutup pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.